Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan salah satu framework dari metode Agile, yakni FDD atau Feature Driven Development. Oke, langsung saja. Yang pertama itu dari perkenalan anggota kelompok. Oke, di sini ada saya, Emo Yulal Abror, kemudian ada Fadila Rahmania, kemudian ada Fitri Nupadastana, kemudian ada Izat Nazieva, dan yang terakhir itu adalah ada Yusri Abdi. Oke, langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama adalah sejarah dan latar belakang yang akan dijelaskan oleh Fadila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan latar belakang mengenai FDD. Nah, FDD ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 oleh Jeff DeLuca. Nah, Jeff DeLuca ini adalah seorang pemimpin proyek di United Overseas Bank yang ada di Singapura yang sebelumnya pembangunannya itu gagal karena kompleksitas model objeknya itu banyak sehingga terjadilah perundingan untuk membuat perubahan terhadap proyeknya dengan bantuan dari Peter Code atau pakar analisis dan desain berorientasi objek, sehingga proyek Overseas Bank ini berhasil diselesaikan dalam 15 bulan dengan melibatkan 50 programmer, menghasilkan 2.000 fitur dan biaya yang lebih murah dari anggaran. Selanjutnya, next. Nah, oh ya, oh ya. Nah, di sini selanjutnya dari pengalaman sebelumnya, sehingga lahirlah metode Feature Driven Development atau FDD, yaitu metode atau framework yang menekankan fitur yang dibutuhkan dalam bisnis. Sebagai representasi requirement menggunakan bahasa domain yang mudah dipahami sponsor proyek. Nah, pada tahun 2011, FDD ini baru diakui sebagai metode Agile Software Development, yaitu bersama Scrum, Extreme Programming, dan Adaptive Software Development. Sekian akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah mengenai materi bagaimana konsep dan prinsip dari FDD ini yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, yang pertama itu adalah tangible result rather than process pride. Jadi dalam FDD ini lebih mengutamakan sesuatu yang dapat diukur ketimbang proses-proses perancangan yang rumit dan menghabiskan waktu, sumber daya, dan biaya. Kemudian yang kedua itu adalah a system for building system is necessary, di mana sangat penting untuk membentuk sebuah sistem yang rapi untuk membuat sistem atau software bekerja ya, sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga itu adalah simple is better, yang dimana desain yang dibuat harus sederhana mungkin, namun dapat memenuhi ke semua persyaratan yang diberikan oleh klien gitu. Kemudian yang keempat itu adalah proses step should be obviously valuable to each team member. Jadi setiap proses selama pengembangan sistem harus dapat dinilai dan terukur bagi para pengembang sistem. Oke, terus yang kelima itu adalah good process move to the background, di mana semua proses lebih baik dikerjakan di belakang sehingga pekerjaan dengan metode FTD terlihat lebih sederhana. Oke, itu dia. Lanjut ke slide selanjutnya, di mana di sini ada peran dari FDD. Yang pertama itu adalah project manager yang tugasnya itu buat mengelola administrasi seperti anggaran, laporan kemajuan, pembagian tugas, serta melindungi tim dari gangguan eksternal. Kemudian yang kedua itu adalah chief arsitek, yang dimana bertanggung jawab untuk perencanaan sistem secara keseluruhan, memimpin diskusi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu adalah development manager, yang dimana ini fungsinya itu atau tugasnya memimpin proses pengembangan sehari-hari. Kemudian yang keempat ada si programmer, yang di mana tugasnya itu adalah developer yang berpengalaman yang memimpin kelompok kecil yang berisi beberapa pengembang lainnya gitu. Nah, kemudian yang kelima itu adalah class owner, yang di mana dia itu adalah programmer individual
yang punya tanggung jawab penuh atas suatu bagian atau fitur, mulai dari desain, coding, testing, sampai dokumentasinya. Kemudian yang terakhir itu adalah domain expert, yang dimana domain expert ini adalah pihak yang memahami kebutuhan bisnis atau pengguna. Kayak misalnya itu adalah user, client, atau sponsor. Jadi serta menjadi sumber informasi utama bagi tim kembangnya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah alur kerja dari FDD yang akan dijelaskan oleh Izzat Nazifa. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya ada alur kerja FDD yang dimana di sini itu kita membagi-bagi setiap sistem menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada develop overall model, yang dimana di sini itu kita memahami keseluruhan tentang sistem yang akan dibangun. Kenapa tujuannya? Supaya tujuan kita itu sama dan nggak jalan sendiri-sendiri. Jadi di tahap ini tuh kita punya kerangka, kita membuat sebuah kerangka berdasarkan kebutuhan pengguna dan outputnya itu bisa spesifik awal dan model konseptual. Yang kedua ada build a feature list atau membangun daftar fitur gitu. Jadi di bagian ini tuh model yang sebelumnya udah kita buat, kita list kita list menjadi beberapa fitur konkret dan yang bisa diukur gitu. Jadi fungsinya itu spesifik terhadap pengguna ini dan daftar ini itu bisa kita sajikan dalam tabel singkat dan kita pakai sebagai acuan utama untuk perencanaan dan perancangan. Selanjutnya ada plan by fitur. Di sini itu kita menyusun rencana pengembangan berdasarkan prioritas fitur sebelumnya. Dan di sini juga kita membagi-bagi tugas. Contohnya itu kayak penentuan tanggung jawab, estimasi waktu, terus ada juga table timeline pengerjaannya yang nantinya bakal dibagiin gitu ke sesama tim. Terus hasilnya itu berupa dokumen rencana pengembangan. Bisa kayak table timeline yang berisi urutan dan distribusi tugas tim. Yang terakhir biasanya digabung jadi satu, yaitu desain sama membangun. Nah, di dua ini tuh tim itu memilih beberapa fitur. Karena sebelumnya udah bikin fitur, maka kita pilih aja yang fitur prioritasnya gitulah. Jadi setiap fitur itu ditangani oleh pemilik kelas. Jadi di setiap fitur punya ketuanya gitu. Terus proses ini tuh dilakuin secara berulang-ulang. Ah, Tergantung waktunya. Kalau di sini tuh dia biasanya sampai 2 minggu. Pengerjaannya itu ada review desain, menulis kode, terus kita ada unit testing, menggabungkan kode dan review hasil kode sebelumnya. Itu saja dari alur kerja FDD. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Lanjut ke materi selanjutnya, itu adalah bagaimana kelebihan dan kekurangan dari metode FDD ini yang akan dijelaskan oleh Yusri Abadi. Padanya dipersilahkan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari framework FDD ini. Jadi untuk yang pertama, untuk kelebihannya yang pasti yaitu pendekatannya lebih adaptif. Jadi sehingga mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang berubah dalam proses pengembangan sistem. Jadi pada saat nanti ada perubahan saat pengembangan sistem, itu bisa dilakukan penyesuaian sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu ada fokus pada desain dan pembangunan. Jadi lebih menekankan implementasi nyata daripada dokumentasi yang rumit. Nah, untuk FDD ini seperti yang dijelaskan barusan itu lebih menekankan ke pembangunan, kemudian untuk dokumentasinya itu sedikit. Yang ketiga itu kelebihannya memungkinkan delivery hasil kerja secara berulang dan terukur. Kemudian sehingga perkembangan proyek dapat dipantau dalam waktu tertentu. Yang keempat yaitu cocok pada sistem kritikal, di mana FDD ini memiliki pendekatan yang disiplin dan terstruktur. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan dokumentasi minimalis seperti yang saya jelaskan tadi. Dokumentasi pada di FDD ini itu tidak terlalu banyak sehingga tidak membebani tim untuk mengumpulkan dokumentasi. Terus untuk yang terakhir yaitu memanfaatkan UML dan fitur list sebagai dasar kontrol proyek karena dapat membantu penjadwalan pelacakan progres serta keterkaitan antara requirement dan fitur. Tapi di balik kelebihan yang diberikan tadi ada kekurangan
Yang pertama itu FDD tidak mencakup keseluruhan proses pengembangan karena hanya berfokus pada tahap desain dan pembangunan. Kemudian yang kedua itu requirement-nya tidak digali secara eksplisit sehingga berisiko ada kebutuhan yang terlewat atau kurang jelas. Kemudian yang ketiga itu membutuhkan dokumentasi tambahan untuk requirement karena fitur list saja belum cukup untuk menelusuri keterkaitan antar requirement. Seperti pada kelebihan tadi itu dokumentasinya yang minimalis sehingga perlu ada tambahan untuk requirement-nya. Kemudian untuk kekurangannya yang terakhir yaitu pendokumentasian sangat minim, hanya berupa UML, diagram, dan fitur list sehingga bisa menyulitkan tim lain yang terbiasa dengan dokumentasi detail. Mungkin itu saja untuk kelebihan dan kekurangannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Abdi. Selanjutnya itu adalah bagaimana penerapan dari FDD ini, yang dimana penerapan ini akan dijelaskan oleh Izat. Padanya dipersilahkan. Oh ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan dari FDD. Di sini ada 5 penerapan. Contoh yang pertama itu ada mengembangkan model, yang dimana tim FDD ini itu menentukan skop atau batasan dari syarat persyaratan aplikasi mobile banking. Oh ya, di sini contoh penerapannya itu pada aplikasi banking ya. Jadi, oh ya, lanjut aja ke pertama yang mengembangkan model. Di sini tuh kita bakalan membuat model secara keseluruhan yang dapat menguraikan fungsi-fungsi utama. Contohnya itu kayak manajemen akun, transfer dana, pembayaran tagihan, riwayat transaksi, dan fitur keamanan. Kemudian yang kedua itu ada daftar fitur. Daftar fitur ini tuh kita buat berdasarkan keseluruhannya. Jadi di sini fiturnya itu diuraikan lagi berdasarkan fokus pengguna nantinya yang untuk aplikasi mobile banking ini. Fiturnya itu bisa mencakup pendaftaran dan login pengguna, lihat saldo, dan lain-lain. Kemudian ada membuat rencana berdasarkan fitur. Jadi setelah daftar fitur dibuat, kita membuat rencana berdasarkan fiturnya. Jadi setiap fitur itu dinilai, ya, terus kemudian kita bakalan nentuin prioritasnya sesuai kebutuhan user dan nilai bisnisnya. Nanti pengerjaan itu dimulai dari fitur utama yang fitur fitur utama sampai fitur selanjutnya gitu. Nah, di sini bisa dilihat contohnya itu ada pendaftaran dan login juga, terus lihat akun, kemudian dilanjutin dengan fitur yang lainnya sesuai urutan prioritas yang udah dibuat. Kemudian ada membuat desain berdasarkan fitur. Nah, dari fitur yang kita pilih tadi, programmer utamanya itu membuat desainnya. Di sini ada contohnya itu desain fitur dari pendaftaran dan login pengguna, terus mencakup beberapa spesifikasi yang udah dirinciin, kayak UI dan aspek keamanannya. Kemudian anggota tim juga bakalan nge-review dan menyepakati desainnya sebelum dilakukan implementasi atau penulisan kode. Yang terakhir, membuat aplikasi berdasarkan fitur. Nah, developer tuh membuat tim kecil untuk mengembangkan fitur yang udah kita pilih. Kemudian dari situ baru dimulai dari pendaftaran dan login kita buat sampai seterusnya sesuai sama prioritas fiturnya. Setiap fitur itu dikembangkan, dites dan direvisi lah kalau misalnya ada revisi sampai sesuai sama standar dari kualitas yang kita mau. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian perbandingan metode FDD dengan metode Agile lainnya yang akan dijelaskan oleh Yusri Abdi. Yusri Abdi, dipersilakan. Abdi. Baik, jadi di sini saya dengan metode aja lainnya. Untuk metode FDD, untuk perbandingannya di sini kita membagi jadi 4, yaitu dari fokus utamanya untuk apa, unit kerjanya berapa, cocok untuk proyek yang seperti apa, kemudian karakter dari setiap metodenya itu apa. Untuk yang pertama di FDD ini, itu fokus utama itu kepada fitur dan model domain. Kemudian unit kerjanya itu kecil itu 1 sampai 3 hari udah jadi gitu. Terus cocok untuk proyek yang besar dan kompleks. Kemudian karakternya itu terstruktur dan quality driven. Kemudian untuk perbandingan dengan Scrum.
Nah, Scrum di sini fokus utamanya itu lebih ke manajemen sprint dan tim. Kemudian unit kerjanya itu sprint backlog, kemudian cocok untuk tim kecil dan menengah. Kemudian karakternya itu populer dan sederhana. Di sini populer berarti banyak yang menggunakan karena sederhana. Kemudian di sini ada yang ketiga itu metode Kanban. Fokus utamanya itu pada ke aliran kerja yang kontinu. Jadi bakalan berlanjut setiap ada yang dikerjakan. Kemudian unit kerjanya itu tes di papan. Jadi bakalan ada papan untuk setiap apa yang harus dikerjakan. Cocok untuk proyek yang fleksibel. Kemudian support atau maintenance. Dan karakternya itu lebih ke visual dan ringan. Di sini selanjutnya itu ada extreme programming. Jadi untuk extreme programming itu dia fokus pada praktik praktik untuk teknik codingnya. Unit kerjanya itu ke user stories dan test. Dan cocok untuk tim yang kecil dengan skill yang tinggi. Jadi satu orang aja tuh bisa menggunakan extreme programming, yang penting skillnya tinggi gitu. Dan karakternya itu kualitas kodenya udah pasti bagus dan disiplinnya tinggi. Yang keenam, yang kelima itu ada Lean. Di sini fokus utamanya itu efisiensi dan buang waste atau buang yang tidak berguna. Dan unit kerjanya itu yaitu value stream, cocok untuk di bagian yang berjalan di startup atau inovasi, kemudian startup dan inovasi, kemudian karakternya itu cepat dan efisien. Yang keenam ada kristal. Di sini fokus utamanya kristal itu fleksibilitas sesuai dengan tim. Kemudian unit kerjanya itu dilihat dari use case, cocok untuk tim dengan ukuran atau risiko yang berbeda, serta karakternya itu human centric dan adaptif. Terakhir di sini ada di SDM, itu fokus utamanya di time boxing yang ketat, kemudian unit kerjanya increment, cocok untuk proyek yang deadline-nya keras atau cepat, dan karakternya itu struktur dan terkontrol. Mungkin itu saja untuk perbandingan metode FDD dengan metode Agile lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Abdi. Itu dia bagaimana perbandingan metode dari metode FDD dengan metode yang lainnya pada metode Agile. Oke, yang selanjutnya itu adalah kesimpulan, yang dimana kesimpulan ini akan dijelaskan oleh Fitri Nufa Dastana. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, adapun kesimpulan dari metode FDD ini adalah FDD ini adalah salah satu pendekatan agile yang menekankan pengembangan perangkat lunak berdasarkan fitur-fitur kecil yang jelas sama mudah dipahami. Nah, dari berbagai studi ini FDD terbukti cocok untuk proyek yang besar dan kompleks karena dia bisa bagi kerjaan ini menjadi bagian-bagian kecil sehingga hasilnya ini bisa kelihatan oleh klien. Terus kelebihan FBD ini ada hasil yang lebih terukur sama komunikasi yang lebih baik sama pengguna, sama kemudahan dalam memantau kemajuan proyek. Tapi FDD juga punya kelemahan yaitu butuh tim dengan kemampuan tinggi yang tidak fleksibel jika ada banyak perubahan di tengah jalan dan bisa jadi kurang efisien untuk proyek kecil. Jadi FDD ini ya sangat berguna untuk proyek besar dan banyak fitur. Sementara untuk proyek kecil metode agile lain seperti Scrum atau XP ini bisa lebih praktis. Oke, sekian saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih masih Amzamida. GWS Pak ya. Gimana? Saya tidak